1 kilo ini rekan-rekan, ini bisi menjualnya di harga Rp75.000. Sedangkan isi jagung yang di dalam ini adalah jagung biasa, yang dia kalau di lapangan 1 kilonya hanya di harga 7-8 ribu rupiah. Jadi ada pendistribusiannya itu ketika kita pesan dari Pasuruan, itu barang dikirimnya dari Jember, tapi kemudian komunikasinya melalui agen yang ada di Malang, padahal produksinya ada di Nganjuk. Satreskrim Kepolisian Resort Pasuruan berhasil mengungkap peredaran benih jagung palsu bermerek BISI 18 senilai 7 miliar rupiah. Dari pengungkapan itu, polisi membekuk 3 tersangka, diantaranya adalah Ahmad Sairoji, warga desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember; M. Sohibul Izzar, warga desa Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk; dan Indra Irawan, warga desa Balong Gebang, Kecamatan Kundang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan menyampaikan, dalam melakukan aksi kejahatan itu para tersangka memiliki peranan berbeda, di mana tersangka Sohibul Izzar dan Indra Irawan bertanggung jawab atas produksi benih jagung palsu di gudang produksi di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan Ahmad Sairoji bertugas menyuplai bahan baku benih jagung dan pengiriman benih. Untuk menghindari polisi, proses distribusi benih palsu ini pun terbilang cukup rapi, di mana untuk mendapatkan benih jagung palsu yang harganya miring itu pemilik toko transaksi di kios besar di wilayah Kabupaten Malang. Terungkapnya kasus pemalsuan benih jagung itu berawal dari komplain para petani di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas buruknya hasil panen. Dari komplain itu, pemegang merek benih jagung BISI 18 melakukan pengecekan dan ternyata diketahui bahwa benih jagung yang ditanam para petani adalah palsu. Mendapat laporan, Kepolisian Resort Pasuruan pun bergerak cepat dan berhasil membongkar jaringan produsen benih jagung palsu dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi juga telah menetapkan seorang sebagai DPO atau buron, yakni ST, sebagai otak dari kejahatan yang bertugas menjual benih jagung palsu dan bertanggung jawab atas mesin produksi. Proses pembuatan benih jagung yang ini kemudian menjadi indikator kuat bahwa kemungkinan besar banyak juga benih-benih yang lain yang mungkin memiliki potensi pidana yang sama. Di sini benih biji ini benih jagung bermerek BISI 18. Ini adalah merek jagung yang tersertifikasi merupakan bibit unggul yang bisa menghasilkan hasil pertanian dengan hasil yang jauh lebih baik karena memiliki sertifikasi berdasarkan uji lapangan yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. 1 kilo ini rekan-rekan, ini BISI menjualnya di harga Rp75.000 1 kilonya. Sedangkan isi jagung yang di dalam ini adalah jagung biasa, yang dia kalau di lapangan 1 kilonya hanya di harga Rp7-8.000. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan, masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan benih spesial yang nantinya berharap jagungnya juga kemudian akan panen dengan jagung spesial, tapi kemudian nanti akan panen jagungnya panen jagung yang tetap kecil. Jadi ada pendistribusiannya itu ketika kita pesan dari Pasuruan, itu barang dikirimnya dari Jember, tapi kemudian komunikasinya melalui agen yang ada di Malang, padahal produksinya ada di Nganjuk. Dan mereka sudah menggunakan sistem supaya proses pendistribusiannya tidak bisa terdetek oleh aparat kepolisian. Saya informasikan juga, salah satu tersangka ini adalah tersangka yang dulunya pernah diproses juga di kasus yang sama
tentang benih, namun varietas yang berbeda, termasuk juga jenis bibit yang berbeda, karena bibit kita ini banyak sekali rekan-rekan, luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana bibit bayamnya ada bayam unggul, kangkungnya ada kangkung unggul, jagungnya ada jagung unggul, padinya juga ada padi unggul, dan banyak lagi bibit yang lain. Dari pihak perusahaan itu memiliki cara kontrol yang sudah cukup rapi, karena di masing-masing produk ini dia ditempel hologram. Ini pun oleh pelaku bisa dia ikuti dengan memproduksi hologram yang khusus dipesan dari Cina. Jadi ini dipesan dari Cina karena alatnya yang bisa menduplikasi dengan hologram yang sudah diproduksi dipesan oleh pihak perusahaan. Itu ada beberapa alat yang memang mampu untuk meniru, dan ini banyak ditemukan di lapangan, terutama yang dia produknya dari pihak Cina. Harapan saya pada kesempatan pagi hari ini, nanti rekan-rekan bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih aware, lebih waspada dan lebih hati-hati, supaya keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih, produksi pertanian yang lebih, itu bisa tersupport dengan langkah-langkah yang terencana dengan baik, dengan analisa yang baik. Karena tersangka membandrol benih jagung bisi ini di lapangan 1 kilonya itu di harga sekitar 35 sampai 45 ribu, dimana kalau produk aslinya itu dibanderol di harga 75 ribu. Jadi memang diambil setengahnya, sehingga masyarakat saya harap untuk berhati-hati. Kalau memang mau menanam jagung dengan kualitas yang biasa, silakan belilah bibit yang biasa dengan harga yang biasa. Jangan sampai kemudian masyarakat nanti dibodohi oleh jaringan pelaku pemalsuan benih pertanian yang menjadi komoditi masyarakat kita. Karena banyak sekali di Pasuruan ini ada kentang, kemudian ada jagung, ada bayam, ada kangkung, ada kubis, ada wortel, dan banyak hasil pertanian yang lain yang menjadi andalan di wilayah Pasuruan, terutama daerah Titur, daerah Puspo, daerah Purwosari, ya, beberapa daerah di wilayah Prigen. Ini menjadi komoditi-komoditi yang menjadi andalan dan merupakan penghasilan utama masyarakat yang hidup di dunia agraris. Ini rekan-rekan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan tolong diantisipasi karena peredaran benih ini dari data yang kita dapat itu sudah lebih dari 50 ton yang beredar. Sementara ini yang kita itu sekitar 38 ton yang ada di sini. Namun yang sudah beredar itu jauh lebih banyak, dan saya memiliki analisa bahwa fenomena gunung es terjadi di sini yang muncul dan bisa kita tindak. Ini hanya pucuk dari sebuah perbuatan pidana dan fenomena hukum yang terjadi di dalamnya, mungkin lebih besar lagi yang belum kita ungkap. Tersangkanya mulai bulan Juli menurut pengakuannya, tapi rekan-rekan harus tahu bahwa dalam proses hukum acara kita, pengakuan tersangka ini adalah alat bukti terakhir yang menjadi alternatif terakhir oleh penyidik. Dulu pernah diproses kasus yang lain. Tahun berapa pernah diproses kasus memalsukan bibit juga? 2019. Divonis berapa tahun? Divonis 10 bulan. Saya juga berharap kemudian nanti para pengambil keputusan yang ada di pengadilan untuk memperhatikan, memberikan atensi, karena kemudian akan tidak optimal upaya penegakan hukum ini ketika proses hukumnya kemudian vonisnya hanya dalam hitungan bulan, atau kemudian nanti tidak ada proses tracing terhadap hasil perbuatan pidana atau kekayaan dari hasil yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana. Tinggalnya di mana? Jember. Tinggalnya di Jember. Lanjut. Tinggalnya di Nganjuk. Tinggalnya di Nganjuk. Masih ada
dua tersangka lain yang masih kita kejar rekan-rekan. Monggo kalau media mungkin akan mewawancarai dari tersangka, dan kemudian di sebelah kiri ini adalah perwakilan dari Dinas Pertanian yang beliau memiliki mungkin keahlian untuk memberikan keterangan yang lebih spesifik kaitan dengan dunia pertanian. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Eko Budi Setiawan, Pujiono, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.